Karena kita penyangga padi, penyangga pangan nasional, Bapak, dan kita termasuk panen kita tuh di Jawa Tengah nomor 2 setelah Cilacap. Ini harus diolah dengan baik, walaupun jadi dengan adanya LSD ini sangat membantu kami untuk menjaga lahan yang ada di Kabupaten Sragen, Bapak. Dan kami komitmen untuk itu. Kecuali kalau memang ada investor asing, Pak, yang memang diperbolehkan untuk membuka lahan di wilayah LSD, asalkan itu PMA, dengan persetujuan kementerian tentu saja. Nah, kami berusaha menjaga itu dengan juga lahan yang tetap produktif, dan kemudian kami juga berupaya untuk bisa menjaga stabilitas harga gabah. Jadi itu PR yang paling penting, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Pilkada serentak 2024 ini, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang saya kira cukup berpengaruh, cukup menentukan di Kabupaten Sragen, yaitu Ibu Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Beliau adalah Bupati Sragen. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat-sehat selalu. Semangat puasanya. Iya, baik. Dr. Yuni ini lahir di Sragen 23 Juni 1974, menyelesaikan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Yarsi, kemudian berkarir di bidang politik, pernah menjadi anggota DPRD Sragen, dan saat ini menjabat bupati sejak 2016. Nah, mungkin supaya 2016. lebih Iya. ya supaya lebih jelas, Ibu bisa bercerita secara singkat mulai awal meninggalkan profesi dokter itu dan pindah ke politik. Silakan, Bu. Sebenarnya sih tidak meninggalkan profesi dokter loh Bapak. Tetap menjadi dokter loh. Dan tetap praktek juga walaupun di rumah sakitnya sendiri. Dan pada waktu itu ada kesempatan tahun 2019 kalau nggak salah pemilu legislatif bahwa kuota perempuan harus terpenuhi. Nah, saya apa namanya ditanya sama bapak, kamu nggak pengen jadi politisi? Terus beliau ngendiko kalau jadi dokter bagus, itu juga beramal untuk orang banyak, tapi hanya terbatas untuk pasienmu saja. Tapi kalau bisa mempunyai sebuah kekuasaan untuk membuat kebijakan, tentu akan bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Ini ada kesempatan untuk masuk di partai dan untuk menjadi anggota DPR. Coba kamu pikir-pikir, kamu izin suami, bagaimana kira-kira? Saya minta doa restu suami dan mengizinkan Bapak. Alhamdulillah, akhirnya Bismillah mencalonkan menjadi anggota DPR waktu itu. Dan perolehan suaranya tertinggi 19.800 waktu itu di Dapil 4 di 3 kecamatan.
Ya, karena peroleh suara paling banyak, sehingga saya dijadikan ketua DPRD waktu itu. Iya, Pak. Tapi iya, 2009, ya 2009, leres-leres 2009. Waktu itu ketua DPR, walaupun em, banyak juga yang bertanya, bapaknya masih jadi bupati, anaknya jadi ketua DPR, terus gimana jalannya pemerintah? Iya. Itu kalau sekarang disebut dinasti itu. Aduh, tapi sekarang dinasti udah nggak ada ya, Pak ya? Enggak ada. Ya, alhamdulillah bisa bertugas dengan baik, Bapak. Terus kemudian bertugas di partai untuk mencalon bupati waktu itu tahun 2011 dan belum jadi. Gusti Allah belum paring ridho, masyarakat belum berkenan untuk dipimpin seorang bupati perempuan barangkali atau dipimpin oleh bupati yang putranya Pak Untung gitu, mungkin banyak faktor waktu itu sehingga tidak jadi. Terus setelah tahun 2011, tahun 2016 saya kembali mencalon dan alhamdulillah jadi sampai dengan sekarang, Pak. Iya. Baik, ini yang luar biasa itu semangat atau jiwa sebagai politisi. Jadi tidak kenal menyerah. Karena itu banyak sekali yang mengalami kayak begitu. Saya juga baru saja wawancara dengan Bu Khofifah itu di Jawa Timur Iya, juga seperti. Nah, sama Bu Kofifa juga, Bapak. iya kan beliau pernah gagal juga. Ya. Baik. Nah, sekarang 2 periode menjadi Bupati Sragen. Apa eh, kenangan yang menarik selama ini? Yang menarik selama ini adalah saya menjaga kondusivitas Ragen, Bapak. Kalau tidak mau dibandingkan, waktu zaman Bapak itu banyak banget yang demo. Ada kebijakan Bapak dan sebagainya. Karena Bapak itu kan tipikal yang inovasi sekali, di mana anak buahnya mengejarnya juga agak susah, selalu bukan one step ahead lagi. Kadang juga beliau karena begitu cepatnya berpikir, regulasi kadangkala belum ada, sudah mau buat sendiri, dan itu yang inovasi-inovasi yang seperti itu. Nah, saya menjaga kondusivitas Ragen, kemudian membangun secara perlahan tapi pasti dan yang jelas semua sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Saya berani mengambil hutang di Bank Jateng 200 miliar di awal menjabat karena melihat kondisi infrastruktur yang sangat luar biasa, Pak. Saya hitung kalau kami membangun selama 5 tahun ini nggak akan selesai. Mending kita ambil di depan, kita selesaikan. Karena dulu terkenal waktu saya awal menjabat itu, kalau mau ke Grojogan Sewu, pergilah ke Karanganyar. Kalau mau lihat Jeglongan Sewu, pergilah ke Sragen gitu tuh, Pak. Wah, itu awal-awal menjabat itu, Bapak. Alhamdulillah sekarang infrastruktur 85% mantap untuk di Sragen. Dan kita berkomitmen terus untuk menjaga itu, di samping juga tentu membangun sarana prasarana yang lain, Pak. Dan berbagai penghargaan banyak sekali, Pak, kami dapatkan. Alhamdulillah, target investasi terlampaui, kami menjadi juara satu untuk layanan investasi di tingkat nasional. Kemudian MCP KPK kami nomor satu se-Indonesia waktu kami itu, sehingga Sragen sekarang eh, akan digunakan sebagai percontohan untuk kabupaten tanpa korupsi. Ngeri nggak, Pak? luar luar ini luar Ngeri biasa. saya, Pak. Saya Tapi beban ya moral ini. Aduh. sebelum dilanjutkan saya mau tanya sedikit begini. Ya, Pak. Meminjam untuk membangun ini Ya, saya kira suatu inovasi yang luar biasa karena beberapa tahun kemudian daerah-daerah lain mau melakukan hal yang sama itu susah gitu ya dengan susah payah meyakinkan DPRD dan sebagainya. Nah itu yang pengalaman pertama itu di seperti apa Bu ini? yang pertama di Jawa Tengah yang berani hutang saya, Pak. Waktu itu terus kemudian Bu Ibu Bupati Gerobokan kita tiktokan
beliau juga jadi tertarik piye carane iki gitu. Saya sampaikan, kami pinjam di Bank Jateng. Waktu itu juga ada beauty contest tentu saja. Tapi karena Bank Jateng kan mitra dan kemudahan-kemudahan itu bisa kita peroleh, alhamdulillah di periode pertama 200 miliar itu selesai, Pak. Semuanya untuk infrastruktur dan jembatan, jalan dan jembatan. Kemudian di tahun kedua kami kembali, apa, Pak? Ya, meyakinkan DPRD-nya tidak susah. Kan kami walaupun hanya 13 kursi ke DPR-nya ke anu, Pak, PDI Perjuangan. Sehingga dukungan penuh dari teman-teman di parlemen, tinggal beberapa teman-teman yang lain kita ajak bicara. Insya Allah, mungkin karena perempuan lebih luas kali Pak untuk lobby-lobby ya, ngobrol-ngobrolnya sambil minum kopi lah. Iya. Nah, eh, mungkin masih ada yang lain Bu tadi dilanjutkan capaian-capaian selama ini yang Selama ini angka pengangguran menurun, terus kemudian kita banyak prestasi, Pak. Kalau misalnya di Sragen itu kita punya sekolah unggul, di setiap satu kecamatan satu sekolah unggul untuk SD negeri, karena kita harus menjaga kualitas juga. Dan alhamdulillah selama ini target investasi selalu tercapai karena Sragen daerah yang cukup seksi, Pak. Kita punya dua akses pintu tol, di mana daerah lain satu. Jadi zona untuk industri kami taruh di Sambung Macan di sana dan sekarang selalu terpenuhi. Saat ini ada beberapa investor yang juga ongoing proses untuk masuk ke Sragen. Kami berikan pelayanan yang terbaik. Dan oh ya, MPP kami juga menjadi salah satu model untuk MPP digital, Pak. Dan indeks daya saing daerah kami di Jawa Tengah kemarin peringkat kedua, Pak. Alhamdulillah. Jangan tanya angka kemiskinan ya, Pak. Saya juga heran itu. iya, itu yang luar biasa. Kemarin saya juga Iya, Pak. diskusi. Iya, setuju, Eh, Pak. orang Saragen itu terkenal kreatif, mengatasi pengangguran bahkan keluar dari daerah. Tapi kenapa Iya. masih disebut miskin? Saya kemarin terakhir kami turun 0,07 pada saat itu sudah penurunan angka paling tinggi se-Solo Raya, Bapak, menurut BPS. Walaupun kalau dibandingkan angka kemiskinan sebelum masa pandemi, kita belum bisa meraih kembali ke masa sebelum pandemi. Tapi penurunannya secara pasti selalu menurun setiap setiap tahunnya. Nah, ini PR barangkali Bapak nanti untuk bupati berikutnya untuk fokus di pengurangan pengentasan angka kemiskinan. Baik, sebelum kita bicara bupati sebelumnya, ini kan secara umum Bu Yuni ini berhasil memimpin Sragen gitu ya. Nah, mungkin nggak apa melanjutkan karir misalnya. Ini kan pada saat yang sama ada proses pemilihan gubernur Jawa Tengah. Aduh Bapak, kita tuh di PDI Perjuangan Saminawa atau pimpinan Bapak. Tidaklah. Melihat peluang ke depan untuk pemilihan gubernur, saya kira kalau di provinsi terlalu GG Mongso ya Pak, kalau menurut saya. Jadi kami dukung saja nanti siapapun perintah Ibu terkait dengan siapa yang dicalonkan di provinsi Bapak. Ya, itu kalau nyalon di daerah lain nggak boleh Bu ya. Jadi saya jadi bupati Sragen, kemudian jadi bupati atau wali kota mana itu nggak bisa Nggak ya. boleh Bapak, kan terhitung Boleh sudah ya. 2 periode, Oh, iya, 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 walaupun di iya. daerah lain. Iya. Baik. Nah, sekarang kan sudah periode tidak bisa nyalon lagi. Oke. Untuk Sragen eh, siapa Bu? Nama-nama yang sudah mulai kelihatan kan? Ibu seorang pimpinan daerah pasti kan melihat ini situasinya seperti apa. Saat ini yang sudah mulai ada rasan-rasan
ya toh Pak, rasa-rasan di masyarakat ataupun dalam sosialisasi lewat baliho atau lewat kemarin pada saat pileg kan semua para caleg itu turun ke bawah untuk mensosialisasi. Ada beberapa juga yang kemarin sosialisasi DPR nyambi sekaligus bupati. Jadi tujuan saya sebenarnya adalah bupati gitu. Ini adalah tes ombak dan begitu-begitu Pak. Itu sudah ada. Ada beberapa nama yang bermunculan Pak dan ini menarik juga karena yang saya tahu adalah semua orang-orang yang membersamai saya semua, Pak. Pada periode kedua kan semua partai politik memberikan dukungan penuh karena kami kemarin lawan kotak kosong. Jadi yang sudah mulai ya Bapak, yang sudah bermunculan itu yang sudah aktif pasang baliho itu Mas Bayu. Di setiap daerah sudah mulai ada, walaupun balihonya masih kecil-kecil, masih malu-malu barangkali Pak. Tulisannya sudah bakal calon Bupati Sragen, ngaten. Terus kalau ada lagi juga Mas Bro, Mas Bro itu kan ketua Demokrat. Itu kemarin juga mencaleg dan alhamdulillah jadi. Dan ini sedang dikejar-kejar juga ada yang mau bertanya, jadi nggak nyalon bupati, jadi nggak gitu Pak. Karena kalau yang bupati harus mengundurkan diri Pak. Baru dilantik, iya Pak, baru dilantik sebulan terus mengundurkan diri kan bagaimana? Kemudian Mas Dedi, Pak, itu wakil saya waktu periode pertama saya menjabat tahun 2016-2021 itu. Beliau wakil bupati dan sekarang mencalek kemarin untuk DPR provinsi lolos, Bapak, alhamdulillah. Terus itu juga ada seruing-seruing. Kemarin sudah ada beberapa LSM yang mendukung, memberikan dukungan dan sudah memanggil media untuk sosialisasi bahwa kami LSM, apa namanya kemarin kalau nggak semut merah, apa semut abang, mendukung Mas Dedi untuk menjadi bupati. Itu sudah mulai muncul. Terus kemudian yang sekarang muncul juga ada Ketua DPC PDI Perjuangan, Pak. Ya, Mas Bowo yang seruing-seruing juga mau mencalon. Jadi semua kandidat mempunyai chance peluang yang sama saya kira Pak. Karena ini start new nggih Pak. Kalau kalau di periode kedua saya kan melanjutkan, tapi kan kalau ini memang benar-benar yang semua memulai dari awal semua untuk menjadi kandidat calon bupati. Jadi seru ini nanti pilkadanya kalau menurut saya. Mas Bowo itu kan apa adiknya Bu Yuni, Iya, betul Pak. Adik saya nomor berarti 3 itu. putranya Pak Untung. Iya. Terus, terus, terus Pak. Putranya Pak Untung. Oke. Ya. Apa nggak mungkin nanti semua berkumpul lagi terus jadi satu gitu. Aduh. Ya, pembangunan di Kabupaten Sragen ini kan membutuhkan kesinambungan, Bapak. Mohon maaf sekali. Pada waktu Bapak Untung menjadi bupati, terus kemudian dilanjutkan dengan Pak Agus Faturrahman, mempunyai apa namanya, Pak, visi dan misi yang berbeda, sehingga tidak ada kesinambungan. Nah, sekarang saya mencoba untuk apabila masyarakat Sragen menghendaki, dengan apa yang sudah ditata baik, administrasi yang baik, kita selalu menjadi percontohan nasional. Yang studi banding ke Sragen juga tidak sedikit yang belajar MCP, yang belajar MPP, yang mau pelayanan publik, yang belajar mengenai Siskudes. Kami satu-satunya di Jawa Tengah barangkali yang sudah Siskudes, Pak, dan sudah CMS, Cash Management System, sampai dengan sistem di desa. Dan itu tidak mudah karena ternyata banyak yang belajar, tapi juga belum bisa meniru apa yang kami lakukan. Sehingga saya butuh apa ya namanya, orang yang mau menjaga komitmen untuk tetap menjaga Sragen
transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya, Pak. Selama saya menjabat, kita selalu WTP terus sampai dengan 7 kali ini, Pak. Jadi kalau menurut Ibu apa yang masih harus menjadi prioritas untuk diteruskan ke depan? Kita belum punya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk anak-anak muda. Kemarin saya selalu kedatangan tamu anak-anak muda yang suka hobi trek-trekan itu, minta dibikinkan sirkuit, kemudian sport center. Karena prestasi olahraga di Kabupaten Sragen pada waktu Popda kemarin itu peringkat ke-25 kalau tidak salah, Pak. Ke berapa ya? 16 atau apa. Pokoknya naiknya cuma 1 peringkat. Dan kami berkomitmen untuk itu. Ditambah juga sekolah unggul itu harus diteruskan karena sekarang sudah menjadi prioritas. Orang tua sudah tidak malu lagi untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dengan fasilitas yang kami berikan lebih untuk sekolah unggul, termasuk juga anu Pak, eh, pelayanan publik yang berbasis elektronik ini yang mesti diteruskan nanti yang harus diberikan kepada masyarakat. Ya, kalau di potensi ekonomi, Bu, apa apa saja yang masih bisa dikembangkan di Seragen? Banyak, Bapak, karena kita punya 2 pintu tol dan kita juga belum punya mall ini di Sragen. Kita harus bisa menjadi daerah apa hinterland untuk kawasan Solo Raya ya Pak. Solo sudah sangat penuh sekarang dengan banyaknya mall dan lain-lain. Kita akan coba untuk membangun ekonomi di sini dengan keuntungan bahwa masyarakat di seputar Sragen, termasuk nanti rumah sakit Bapak kami, rumah sakit kami sudah tipe B dan itu banyak sekali pasien yang dari daerah Jawa Timur tidak langsung ke Solo tapi berhenti di Sragen untuk kami berikan pelayanan yang terbaik, termasuk nanti membangun pasar modern yang saat ini belum kami lakukan dan membangkitkan ekonomi dengan cara menggerakkan UMKM lagi, Bapak, dengan memberikan permodalan kepada UMKM. Banyak yang bisa diolah juga, Bapak, dan karena kami daerah pertanian, nah ini kami ingin bagaimana caranya juga pemerintah daerah ikut untuk memberikan bantuan kepada petani, khususnya subsidi pupuk barangkali, Pak, yang kami coba hitung kemarin itu eh, untuk dana APBD yang kita miliki, rasa-rasanya kita bisa membantu sedikit subsidi untuk para petani dan memberikan jangkauan yang lebih banyak lagi. Karena saat ini yang mendapatkan subsidi dari pemerintah selalu pusat dari APBN selalu dikurangi, Pak. Gitu. Ini menarik ya. Saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di Sragen, tapi memang saya belum pernah dengar di tempat lain ada Apa itu? subsidi pupuk dari pemerintah kabupaten. Ini seperti apa ini, Bu? Kami kan kemarin menghitung ya Bapak, karena daerah kami kan daerah agraris. Subsidi pupuk dari pemerintah pusat itu selalu dikurangi sehingga jangkauan untuk beberapa kelompok petani yang mendapatkan itu juga berkurang. Padahal pupuk itu sebenarnya banyak kalau dijual dengan harga pasar. Nah, kalau misalnya ada bantuan dari APBN itu berapa, terus kemudian kami juga ikutkan subsidi sedikit di situ sehingga nanti kelompok yang mendapatkan, petani yang mendapatkan lebih banyak, Pak. Tidak hanya sedikit. Nah, kami coba hitung kemarin kalau kami simulasi saja sedikit dulu, Bapak. Misalnya kami bisa menyediakan anggaran sekitar 30 miliar untuk subsidi pupuk bertahap, mungkin nanti bisa dimulai di tahun 2026, tapi itu Pak. Kalau dengan pola anggaran yang kami tata saat ini. Mudah-mudahan aja selaras ya Pak Bupatinya. Kalau enggak ya repot lagi nanti hitungannya. Bu, untuk menggerakkan perekonomian, beberapa daerah membangun badan usaha milik daerah.
Di Sragen seperti Membangun, apa kondisi membangun BUMD? apa, Bapak? Membangun apa? Membangun perekonomian, Hmm. perekonomian di daerah. Bagaimana peran BUMD? BUMD kami kemarin, karena kami punya Kurda, Bapak, kami kan ada program 10 miliar per tahun untuk UMKM. Karena belajar dari berbagai pengalaman, apabila dana itu diberikan kepada mereka tanpa ada guarantee assurance dari perbankan, itu nanti macetnya lebih besar, Pak. Akhirnya dana itu kami titipkan ke BUMD kami. Kami punya Bank Joko Tingkir dan juga Bank BPRS Syariah Sukawati, dan mereka harus mengajukan pinjaman ke sana, dan kemudian bunganya adalah bunga subsidi dari kami. Kami berikan subsidi bunga untuk UMKM itu. Dan alhamdulillah selalu terserap, Bapak. Dan bank juga tidak akan semena-mena memberikan bantuan tanpa mereka mensurvei dan melihat supaya juga mereka juga tidak mempunyai NPL yang tinggi juga. Ini disambut baik oleh masyarakat, walaupun berbagai banyak hal juga sebenarnya mintanya, Bu ya nggak usah anu atau Bu pinjem Bu, berikan aja hibah katanya begitu. Tapi itu bagi kami kurang mendidik loh Pak. Jadi kami sampaikan seperti itu programnya untuk pertumbuhan ekonomi untuk UMKM di Sragen. Iya. Kalau BUMD lain apa Bu selain yang perbankan? Kami selain perbankan ada PDAM Bapak. Ada PDAM, terus kemudian sekarang kita punya ada eh, Sukawati Mandiri itu kita punya seperti lembaga konsultan, Pak. Jadi mereka membuat detail engineering design, terus kemudian mereka membuat RAB atau apa ya Pak namanya, perhitungan, karena banyak sekali desa-desa sekarang dengan dana desa yang besar Pak dalam membangun mereka tanpa perencanaan yang baik, sehingga memang harus diperlukan untuk ada perencanaan yang baik, kami dampingi lewat BUMD yang kami miliki itu Pak, daripada membuat gambar kemana-mana gitu misalnya, terus kami arahkan untuk sana. Alhamdulillah lupa itu baru dibuat, terus sekarang semua desa jadi merasa wah lebih enak begini Bu, kami didampingi dan sebagainya gitu. Ada lagi Pak, kami selain untuk PDAM, alhamdulillah selalu mendapatkan laba, ada peningkatan terus profit. Yang penting sebenarnya bagi saya adalah untuk mengentaskan kekeringan di Utara Bengawan Pak. Jadi kami minta PDAM untuk melebarkan jaringan ke sana. Tapi permasalahannya sebenarnya Sragen Utara itu adalah pegunungan kendeng yang kapur, sehingga airnya pun tidak berkualitas untuk menjadi air minum di beberapa titik yang kami temukan. Dan akhirnya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa air yang ada di sebelah di sana, kalau misal kami buatkan sumur, beberapa titik sumur kemarin pada saat musim kekeringan, Pak, itu hanya digunakan untuk mandi cuci kakus saja, dan minum tetap harus beli. Kalau kita membawa infrastruktur ke Utara Bengawan, itu harus mengambil air yang cukup besar, itu sumbernya dari Sambung Macan, Pak, untuk ke Utara Bengawan. Alhamdulillah, dengan dana yang kami kemarin bekerja sama dengan Oasen, mereka memberikan hibah kami alat-alat, bisa sampai menjangkau Tangen dan Jenar. Ini sudah mulai sedikit berkurang untuk daerah kekeringan yang melanda Utara Bengawan. Jadi kalau PDAM-nya tidak mungkin profit kalau begitu ya. Profitnya yang di tempat yang lain aja, Pak. Kalau yang di sana nggak mungkin profit, Pak. Dan ya disambut baik dengan masyarakat karena kami juga mencoba untuk memberikan penyadaran bahwa ini tidak gratis. Jadi mereka tetap sambungan rumah walaupun minta diskon, kami berikanlah 50%. Terus kemudian untuk tarifnya juga mereka kami ajari cara untuk berhemat dan bagaimana cara membayar bersama-sama dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini berjalan, Pak, walaupun masih ada subsidi. Tapi saya kira tidak masalah lah, Pak. Pemerintah kan juga bukan hanya masalah untung saja kalau untuk masyarakat, oh, Pak. Kita juga harus ada eh, sosialnya. Dan untuk di wilayah Selatan Bengawan ya semua sudah terfasilitasi dengan PDAM, Bapak. Nah, ini yang kami coba untuk mengganti. Kalau misalnya harus ada subsidi di sebelah utara Bengawan, kami ganti untuk di sebelah selatan yang notabene semua sudah memberikan apa mempunyai pelayanan PDAM.
Oke. Jadi kalau boleh disimpulkan itu sekarang eh, apa saja yang nanti mesti di apa lanjutkan oleh penerus Bu Yuni? Karena kita penyangga padi, penyangga pangan nasional, Bapak, dan kita termasuk panen kita tuh di Jawa Tengah nomor 2 setelah Cilacap. Ini harus diolah dengan baik, walaupun jadi dengan adanya LSD ini sangat membantu kami untuk menjaga lahan yang ada di Kabupaten Sragen, Bapak. Dan kami komitmen untuk itu. Kecuali kalau memang ada investor asing, Pak, yang memang diperbolehkan untuk membuka lahan di wilayah LSD, asalkan itu PMA, dengan persetujuan kementerian tentu saja. Nah, kami berusaha menjaga itu dengan juga lahan yang tetap produktif, dan kemudian kami juga berupaya untuk bisa menjaga stabilitas harga gabah. Jadi itu PR yang paling penting, Pak. Dan satu lagi saya kemarin titipkan kepada mereka, anunya, siapa yang mau jadi bupati nih, dari hulu hingga hilir tuh harusnya produk pertanian itu ada di Sragen, Pak. Kalau kita punya padi ya nanti bisa ada tepungnya, kita punya bibitnya dari A sampai Z semua terlayani karena tidak pernah bergeser bahwa Sragen memang daerah agraris. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodir anak-anak muda yang lain dan Pak, kita belum punya sport center yang bagus, Pak, yang mumpuni, yang agar bisa mewadahi mereka. Dan apalagi ya Pak yang mesti mereka kerjakan itu. Masjid Agung Sragen itu Pak yang kita belum ada. Itu. Ya, baik. Nah, eh, Ibu sudah hampir 10 tahun memimpin Sragen dan ini akan berhenti. Apa yang ingin Ibu sampaikan Belum kepada loh Pak, belum karena masyarakat 10 Sragen? tahunnya nanti Ya. 10 tahunnya masih 2026 loh Bapak. Iya, artinya dua periode lah. Halo? Dua periode memimpin Iya, dua Sragen. periode. Dua Apa yang periode ingin Ibu menjabat sampaikan? apa ya Pak? Pesan buat masyarakat, kepada masyarakat, kepada masyarakat Kabupaten Sragen. Yuk, sekarang kita punya kesempatan memilih bupati baru sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cari yang sesuai dengan eh, apa yang menjadi kebutuhan Sragen atau untuk hati nurani. Panjenengan semua lihat bagaimana track recordnya, rekam jejaknya. Jangan semata-mata lihat siapa dia, di belakangnya siapa, ada nggak dia pengalaman. Dan kita harus membuat Sragen ini jelas lebih maju ke depan karena untuk apa namanya standar kita sudah memenuhi kualifikasi itu dan kita juga sudah menjadi yang terdepan di setiap program pemerintah. Jadi harus dijaga itu, jadi harus jadi pilih bupati yang berkualitas gitu ya Pak ya. Jangan berdasarnya gitu Pak. Ya, ya baik. Terakhir Bu, banyak yang mengatakan bahwa pengaruh di Sragen ini dari Ya, Pak Untung Wiono masih masih sangat penting gitu kira-kira. Nah, beliau ini sudah pernah punya pesan atau seperti apa? kalau Bapak Untung itu legendnya Sragen ya Pak, tidak akan mungkin tergantikan ketokohannya oleh siapapun. Jadi pengaruh Bapak itu pasti sangat besar terhadap peta politik yang ada di Kabupaten Sragen. Dan semua orang mengakui itu Bapak. Beliau hanya berpesan kepada kami bahwa ojo dong gigi mongso. Bukan berarti terus kemudian kita mendeklar untuk mencalon tapi tanpa melihat apakah masyarakat menghendaki atau tidak. Gitu. Belajar dari pengalaman saya Bapak waktu itu, Bapak Untung masih menjabat sebagai bupati, terus kemudian saya mencalon, ternyata ya enggak jadi, walaupun bapaknya ijek bupati meger-meger karena masyarakat tidak menghendaki. Untuk itu pelajaran itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Jadi harus melihat aspirasi dari bawah, harus melihat dan mendengar
sekarang masyarakat menghendaki atau tidak atau menghendaki yang bagaimana gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Dr. Kusdinar Sama-sama Untung Ibu. Yuni Sukawati, Bupati Sragen. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk memahami situasi sosial, politik, ekonomi di Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sragen bisa menemukan pemimpin yang ideal, yang cocok untuk membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih Bu Yuni. Sukses menyelesaikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.